Nah, ini Pak, kan Bapak kan sebagai mantan politisi PKB, terus juga kan ngomongin hitoh di dalam. Nah, ini pandangan Bapak soal hubungan PKB dan PBNU dan hitohnya itu seperti apa sih Pak? Ya kalau soal hubungan itu kan sudah jelas ya, baik di dalam ADART dua-duanya, maksudnya NU maupun PKB sudah jelas posisi masing-masing. Ibarat kereta itu jalannya ada dua, ya tidak bisa satu aja, nggak bisa jadi dua. Gitu. Nah, yang satu NU adalah kekuatan dari ormas Islam dan kebetulan yang terbesar di Indonesia dan di dunia. Ormas Islam itu adalah bagian dari masyarakat sipil Indonesia. Sementara PKB adalah organisasi politik atau orpol yang merupakan bagian dari masyarakat politik Indonesia. Jadi dua-duanya itu secara kelembagaan adalah berbeda, ya berpisahan, ya tidak bisa disatukan. Tetapi dua-duanya itu mempunyai kaitan historis. Kenapa? Karena PKB didirikan oleh Nahdlatul Ulama dan diresmikan oleh tim yang dibuat oleh PBNU pada waktu itu, yaitu 1998, tepatnya tanggal 23 Mei ya, panitianya itu atau timnya itu. Nah, oleh karena itu hubungan historis ini ya tetap melekat, nggak bisa tidak, walaupun berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, hubungan NU dengan PKB itu hubungan aspirasional. Maksudnya adalah bahwa bagaimanapun juga aspirasi Nahdlatul Ulama maupun warga Nahdliyin itu bisa dan disalurkan melalui Partai Kebangkitan Bangsa secara politik, tetapi tidak harus, karena NU itu warganya juga bisa kemana-mana. Ada yang ke Golkar secara politik, ada yang ke PDIP secara politik, ada yang ke entah apa saja partai politik yang sah di Indonesia itu. Tapi karena hubungan aspirasional itu ada, maka umumnya warga NU itu menganggap bahwa aspirasi mereka itu yang paling tepat atau yang paling cocok disalurkan kepada yang didirikan oleh NU, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Itu aspirasional. Kultural, ya, hubungan kultural itu artinya kultur politik Nahdlatul Ulama itu juga harus atau akan menjadi bagian dasar dari kultur politik yang ada di PKB. Ya, oleh karena itu tiga keterkaitan tadi selalu ada di dalam diri Partai Kebangkitan Bangsa. Itu Mas. Berarti PKB sendiri harus seperti apa dan PBNU seperti apa Pak? Ya kalau menurut saya NU ya harus seperti ormas, seperti warga masyarakat sipil yang lain. Kalau PKB ya seperti partai politik, urus saja adalah bagaimana mengenai persoalan politik yang paling praktis, yang menjadi aspirasi dan menjadi harapan dari anggotanya, kadernya, kemudian bangsa secara umum. Nah, dengan cara pembagian kerja yang institusional itu, kalau toh ada misalnya aspirasi yang harus diberikan kepada PKB, ya diberikan kayak begitu. Kalau ada konflik kepentingan yang diselesaikan secara sesuai dengan kelembagaannya, begitu. Sehingga tidak kemudian saling gontok-gontokan seperti yang kita lihat sekarang ini, kan sudah nggak jelas. Pak, Ya. ini kan pansus PKB saat ini sedang berjalan Pak, yang dibentuk oleh PBNU. Nah itu pada akhirnya nanti pansus PKB itu akan memutuskan ataupun menilai kinerja Cak Imin di PKB. Nah itu gimana Pak tanggapan? Kalau secara aspirasional dan sejarah itu tidak ada masalah. Masalahnya adalah kemudian kalau PBNU mengklaim bisa mengambil alih PKB dan mengganti siapapun yang ada di struktur PKB, itu tidak bisa. Itu namanya mengobok-obok rumah tangga orang lain. Dan Anda tahu sendiri bagaimana nasibnya kalau orang mengobok-obok secara tidak sah rumah tangga orang lain. Tapi lagi-lagi kalau secara aspirasi, secara historis, secara kultural, haknya PBNU untuk menanyakan, mengklarifikasi. Nah, hasilnya investigasi atau pertanyaan-pertanyaan aspirasi ini disampaikan kepada DPW PKB. Nah, DPW PKB yang kemudian harus
mengadres atau menjawab ini di dalam cara mereka dalam lembaga-lembaga mereka. Kan ini beda Mas, kalau kemudian NU kemudian mau ambil alih, kamu tak ganti, kan ya tidak bisa cara kayak gitu. Sama halnya kalau PKB tiba-tiba karena nggak suka dengan PBNU maka PBNU harus saya bikin MLB, sama aja ya nggak bisa begitu. Masuk menggelar muktamar tandingan yang akan isunya mau dibentuk oleh PBNU itu Pak ya, termasuk itu Pak. Ya kalau menurut saya secara legal formal tidak bisa kalau itu yang dipakai. Tetapi di Wakanda ini kan apa saja sekarang bisa terjadi. Asal ada eksternal yang kemudian ikut-ikutan, ya kan, ada internal yang juga ikut berantem, ya masing-masing kemudian saling mempengaruhi dan bisa jadi itu akan membuat sesuatu yang kita harap tidak akan terjadi bisa terjadi. Siapa yang bisa menebak sebelumnya kalau putusan MK saja yang kemarin sudah dianggap sudah sangat bagus mengenai calon pilkada di pilkada yang akan datang, tiba-tiba mau ditorpedo oleh balik DPR kan, itu Wakanda begitu. Ini kan juga Menteri Agama Yakut juga katanya dipecat dari PKB gitu. Infonya dipecat. Nah itu tadi yang saya sebut sebagai urusan internal dari DPP PKB. Lagi-lagi secara aspirasional bisa ditanyakan oleh PBNU, kenapa kamu katanya ada rumor atau ada berita, ada isu kamu mau memberhentikan seseorang, kan bisa aja ditanyakan. Nah PKB harus menjawab itu dengan jawaban yang rasional juga. Berarti selesaikan di internal dulu ya sebelum. Kalau menurut saya, istilah saya selalu adalah gunakan tradisi tabayun antara PBNU dengan DPP PKB. Caranya adalah mengajak para masyayikh baik di NU maupun di PKB untuk bertemu dengan pihak-pihak yang bersengketa secara pribadi-pribadi ini. Nah, yang kedua, di dalam usaha melakukan tabayun itu jangan dulu melibatkan media massa. Karena kalau sudah belum apa-apa sudah mengumumkan di media massa, itu biasanya akan lebih dulu media massa bikin spekulasi. Nah kalau ini masih dalam proses tabayun, ya diam-diam dulu lah. Nanti begitu sudah ada keputusan-putusan baru di-share pada media, dan media tentu berhak membuat opini-opininya, analisis-analisisnya setelah itu.